Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di video saya kali ini saya ingin menjelaskan cara kita mengklon atau menduplikat sebuah Azure Virtual Machine dengan memanfaatkan fasilitas yang namanya snapshot. Jadi saya yakin rekan-rekan sering nih perlu hal seperti ini gitu ya. Jadi kita sudah punya sebuah virtual machine, udah berjalan dengan baik gitu ya, udah kita set up semua, mungkin ada aplikasi di dalam, mungkin ada hal-hal lain. Kemudian kita perlu menduplikat atau mengklon virtual machine ini gitu. Ada banyak alasan sih. Jadi misalnya kita mau mencoba sesuatu, misalnya mau upgrade aplikasinya gitu ya, atau mau upgrade OS-nya gitu. Tapi kita mau coba dulu gitu ya. Jadi ya kita duplikat dulu VM-nya gitu ya. Kita clone dulu VM-nya. Atau hal lain lagi misalnya kita mau simpan. Jadi kita udah buat nih ya sebuah VM dengan semua aplikasi yang dibutuhkan di dalam. Terus kita mau simpan nih supaya lain kali kalau kita mau kembali ke state ini gitu ya, yang semuanya udah berjalan dengan baik, itu kita bisa gitu. Jadi kan VM utamanya mungkin kita udah pakai nih sehari-hari gitu ya. Terus kapan-kapan kita mau balik lagi gitu ke state yang dulu udah kita simpan. Nah itu kembali lagi bagian dari feature yang namanya snapshot. Oke? Nah saya tunjukkan caranya. Kita masuk ke portal. Ini portal gitu ya. Jadi kalau saya masuk ke virtual machine, saya punya beberapa virtual machine dan saya pilih satu misalnya di sini ya. Jadi saya punya satu virtual machine nih yang nested, jadi di dalam virtual machine ada virtual machine lagi gitu ya. Saya sudah mungkin agak capek saya membuatnya, perlu waktu kemarin untuk men-setup, dan sekarang saya mau clone gitu ya. Nah caranya adalah kita masuk ke disk tentunya, karena sebenarnya kalau kita mau clone sebuah VM itu yang kita clone itu disknya gitu ya, bukan VM ya kan. VM kan kita bisa create menggunakan disk gitu. Jadi yang kita snapshot itu sebenarnya disknya gitu. Dan tadi kalau rekan-rekan perhatikan di awal, VM saya itu dalam kondisi mati, deallocated. Preferably gitu ya, sebaiknya snapshot dilakukan ketika VM-nya dalam kondisi mati. Kenapa? Ya supaya sedang tidak ada perubahan terhadap VM tersebut. Bukan berarti nggak bisa gitu ya, dalam kondisi hidup bisa, tapi ya lebih aman gitu ya dari sisi snapshot ini kalau kita lakukan dalam kondisi virtual machine-nya mati gitu. Oke. Jadi ini saya punya nested host gitu ya. OS disk-nya sudah ada. Nah, di sini di sebelah atas rekan-rekan bisa lihat nih ya. Ada pilihan create snapshot. Oke. Nah, ini akan kita lakukan nih. Oke. Jadi kita klik create snapshot. Nah, setelah kita masuk ke create snapshot, as usual kita harus memilih dulu gitu ya, mau taruhnya di mana gitu. Jadi kita create snapshotnya misalnya Azure VM clone demo. Oke. Jadi snapshotnya apa? Full atau incremental? Jadi bisa aja nih kalau kita buat snapshot yang full, setelah itu kita buat snapshotnya incremental terhadap yang full tersebut, itu juga memungkinkan gitu. Tapi karena ini baru pertama kali, tentunya saya akan melakukannya yang snapshot yang full. Source subscription-nya udah langsung dipilih, source disk-nya langsung dipilih, storage type-nya balik lagi. Saya udah pernah punya video ya menjelaskan apa itu zone redundant, apa itu locally redundant gitu ya. Dalam hal ini untuk snapshot nggak ada pilihan untuk geo redundant. Pilihannya kalau nggak zone redundant atau ya local redundant antara standar HDD atau premium SSD gitu ya. Jadi supaya murah saya buat pakai standar HDD aja gitu ya, toh kan nggak masalah. Terus kita pilih encryption-nya, kita pakai default aja. Terus datanya nanti mau diakses dari mana aja,
terserah rekan-rekan gitu ya. Saya sih biasanya deny all, toh kan ini cuma snapshot, ngapain diakses dari luar gitu kan. Terus sudah, ini ada tagging, kalau rekan-rekan pakai tag silahkan ditambahkan. Setelah itu kita tinggal review, create, klik, dan udah. Kita sekarang tinggal tunggu sampai pembuatan snapshotnya selesai. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, deployment sudah selesai. Kita masuk ke resource-nya. Jadi rekan-rekan bisa lihat ini adalah sebuah snapshot dari disk, ya. Nah, dari snapshot ini nanti nggak bisa langsung kita create virtual machine gitu ya. Jadi snapshot ini kan hanya ya kayak foto gitu ya, snapshot gitu terhadap sebuah disk. Kita kalau mau membuat clone atau duplikat dari VM-nya tadi, maka dari snapshot ini kita create dulu disknya gitu ya. Jadi dari snapshot kita create disk dulu. Jadi di sini ada pilihan, rekan-rekan bisa lihat di sini, oke, create disk ya. Jadi kita klik di sini create disk. Jadi dari snapshot ini kita meng-create sebuah disk. Nah, create a manage disk gitu ya, resource groupnya dipilih, disk name-nya apa gitu ya. Hasil clone, oke, disk. Regionnya karena dia akan selalu sama dengan region dari snapshotnya. Availability zone kita nggak perlu, kita create none aja. Terus semuanya pilih subscription dan lain-lain, dan kita pilih size-nya. Nah di sini baru rekan-rekan bisa pilih nih mau pakai lagi. Tadi kan snapshotnya kan HDD, tapi waktu kita mau create nanti VM-nya, maunya disknya apa nih? Nah dalam hal ini kita create premium SSD lagi gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya ternyata perlunya HDD juga bisa di change di sini juga gitu ya. Tapi dalam hal ini saya biarkan di sini premium SSD. Kita lihat encryption-nya default, networking tetap sama. Saya buat deny all aja gitu ya. Terus advance mau share disk atau enggak ya tentunya tidak dalam hal ini karena hanya untuk satu VM. Tagging as usual, rekan-rekan bisa create tag. Dan di sini kita review. Oke, nah kita create dan kita tunggu sebentar sampai creation-nya selesai untuk membuat sebuah manage disk. Oke, sudah selesai. Kita go to resource. Ya, ini hasil clone-nya. Nah, perhatikan ya di atas sudah muncul nih. Kita bisa create VM gitu dari di sini gitu. Jadi saya nggak tunjukkan proses create VM-nya karena kan ini cukup umum lah ya. Dari manage disk kita create VM baru. Jadi saya berhenti di sini, tapi rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi kalau kita mau mengclone sebuah VM, baik itu mau di-clone-nya sekarang atau untuk jaga-jaga nanti kapan-kapan mau create clone gitu ya. Nah, rekan-rekan bisa dari disknya kita snapshot, kemudian dari snapshot kita create manage disk, baru dari manage disk kita create VM-nya yang baru, yang clone-nya gitu ya. Jadi itu proses yang harus kita jalankan. Oke, semoga hal ini membantu rekan-rekan untuk mungkin R&D, research gitu ya, untuk nyoba-nyoba atau ada hal-hal yang mau dilakukan terhadap sebuah VM, silahkan dimanfaatkan dan semoga membantu. Sampai berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.